Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya ucapkan damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini ada analisa dari seorang analis kampungan. Ya. Beliau menyebutkan analis kampungan, namanya Arya Krishna. Tapi kritikan atau mungkin analisa dari beliau ini benar-benar tajam, terpercaya. Ya, setajam silet. Kemarin adik-adik mahasiswa melakukan demonstrasi mengkritik pemerintah, ya, mengkritik pedas pemerintah, mengkritik ganas pemerintah, ya, khususnya terkait program-program dan kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya MBG, ya, maling berkedok gizi. Padahal yang benar adalah makan bergizi gratis. Kalau maling berkedok gizi itu ya harus dibereskan, harus dihentikan sekarang juga kalau perlu, ya. Bahkan ketua, ya, dan di bawah-bawahnya ketua, pengurus-pengurusnya yang memang itu terbukti korupsi, pasti itu dihentikan, akan diberhentikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk program makan bergizi gratis ini harus dilanjutkan, karena untuk masa depan anak-anak kita, biarlah uang triliun itu habis untuk rakyat kecil, ya, untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita kedepannya itu cerdas, ya. Harapannya apa? Sumber daya manusia mempunyai kualitas yang jos, mempunyai sumber daya manusia yang lebih hebat daripada sebelumnya dan sebelumnya, untuk menyambut Indonesia Emas 2045 ini harus kita support, pemirsa. Oke, langsung saja daripada kita basa-basi, ya, langsung saja kita simak video tayangan berikut ini. Sesuatu analisa yang sangat ganas juga. Untuk siapa? Untuk adik-adikku, mahasiswa, mahasiswi yang tercinta. Mari kita simak. Oke, kita mulai. Kalau sudut pandangnya adalah keberanian, saat ini jarang ada mahasiswa yang berani mengkritik kebijakan pemerintah sampai sedalam itu. Namun ya, gue pengen ya, ketika mahasiswa ini ingin belajar mengkritik, kalian harus belajar dulu tentang ilmu kepentingan di belakang sebuah kritikan yang akan dibangun untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Gue apresiasi kok ya langkah-langkah kalian sebagai mahasiswa. Nah, gue akan mencontohkan satu hal ya. Di Indonesia ini ada kepentingan-kepentingan yang saat ini tuh nggak bisa lagi didapatkan ketika terjadi sebuah kebijakan baru. Seperti contohnya ya, impor beras. Saat ini Indonesia sudah tidak lagi melakukan impor beras. Kenapa? Karena petani Indonesia sudah memproduksi beras yang mencukupi kuota kebutuhan di dalam negeri. Dan dari apa yang terjadi tersebut, ini tentu ada kepentingan yang terganggu. Karena yang namanya impor ini melahirkan yang namanya cuan, itu pasti ya, logis. Nah, kira-kira siapa yang terganggu dari kepentingan tadi? Kemudian ya, selain beras, ada juga gas LPG. Gas LPG ini ya yang digunakan oleh masyarakat Indonesia di 70%. Ini adalah impor dari Amerika Serikat. Siap. Yang akan kita sentuh adalah geopolitik, kepentingan internasional, lokal maupun internasional. Karena dengan adanya skema impor gas LPG, ini akan bekerja sama ya antara pengusaha Indonesia yang lokal di Indonesia dengan pengusaha yang ada di Amerika Serikat, khususnya yang berada di kilang milik Amerika. Karena gas LPG kita ini adalah impor dari Amerika Serikat. Saat ini pemerintah sudah mentransisikan, ya, langsung melakukan transisi menggunakan CNG. Yang mana gas CNG ini adalah gas alam asli Indonesia. Yang ketika menggunakan itu, artinya Indonesia nggak akan impor barangnya untuk memenuhi kebutuhan energi. Untuk masak ya. Dan sebelum terjadi transisi ke CNG, kalian harus ingat di era Pak Jokowi pernah dilakukan dan dicoba untuk transisi menggunakan DME, batu bara yang digasifikasi. Jadi batu bara digasifikasi jadilah DME atau dimethyl ether, yang bisa digantikan ataupun menggantikan penggunaan LPG. Ini adalah untuk menekan impor. Ketika impor ini ditekan, maka ya otomatis rupiah akan menguat. Kenapa rupiah menguat? Karena ketika kita impor LPG yang besar dan masif, ini kita belanja, membeli dolar dan menggunakan dolar dalam jumlah besar, sehingga kemudian mata uang kita yang akhirnya anjlok dengan adanya impor tadi. Nah itu, apakah kemudian ya beberapa pejabat-pejabat di pemerintahan ini
ada yang bermain di sektor LPG. Ada yang mencari keuntungan dan memperkaya dirinya dari sektor LPG. Itu dulu yang harus pelajari. Kenapa kemudian saya bilang harus mempelajari itu? Karena notabene ya, ketika pengusaha ini memiliki uang, memiliki power yang tinggi, karena yang namanya LPG itu sudah berlangsung lama. Udah beberapa tahun Indonesia impor, sehingga kemudian gue yakin cuannya udah banyak masuk di situ ya. Dan mereka punya power loh. Power mereka sangat kenceng dan sangat kuat. Kalau untuk menyponsori kalian itu sangat bisa. Gue nggak mau ya, rekan-rekan mahasiswa ini sampai ditunggangi oleh kepentingan politik di belakang itu. Ini dia yang bahaya. Kemudian yang terakhir yang paling menonjol juga masalah Papua Selatan. Rekan-rekan mahasiswa ini mengatakan bahwa terjadi perampasan tanah pertanian milik masyarakat Papua Selatan yang digunakan untuk membangun PSN. Kalian tahu nggak PSN itu apa? Proyek Strategis Nasional. Siap. Proyek Strategis Nasionalnya ini adalah membangun sawah, yang mana ini dikelola langsung oleh mereka semua. Pemerintah memfasilitasi, ya, memfasilitasi bulldozer untuk mencetak sawah-sawah yang tadinya itu rawa. Jadi mungkin sebelum itu dilakukan di Papua Selatan, di sana itu rawa-rawa. Mungkin masyarakat Papua yang di situ mungkin cuma bisa mancing di situ dah. Ini dimaksimalkan oleh negara supaya tanah yang tadinya tidak produktif ini menjadi produktif, bisa panen beras, bisa panen gabah di situ. Kan bagus ya. Nah, ketika hal-hal yang bagus seperti ini kalian kritik. Ya kan mungkin masyarakat yang berpikir logis akan curiga, kenapa kok mereka malah mengkritik sesuatu yang bagus? Apakah ini ada kaitannya dengan mafia impor beras gitu loh. Jadi jangan sampai nama mahasiswa ini tercoreng. Akibat mahasiswa itu nggak tahu ada kepentingan besar di balik apa yang diagendakan. Oke. Lanjut. Oke, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, yang kami banggakan ya, yang kami hargai juga tentu saja usaha-usaha kalian untuk memperbaiki kinerja pemerintah, itu kami hargai sekali. Bahkan adik-adik turun ke jalan ya untuk melakukan demonstrasi supaya pemerintah itu melakukan yang terbaik untuk rakyatnya, itu jelas kami hargai. Akan tetapi adik-adik juga perlu menerima masukan-masukan ya dari sisi lain, seperti apa yang kita simak barusan ya. Jadi ketika kita mendapatkan pemahaman, tentu saja coba kita cross check dulu ya, yang sifatnya mengajak kita untuk demonstrasi, mengajak kita untuk membenci, apalagi yang dibenci adalah bapak kita, apalagi yang dibenci adalah pemerintah kita, pemimpin kita. Bener nggak sih ini? Atau jangan-jangan ada kepentingan lain? Kita harus bisa menganalisa seperti itu ya, adik-adik semuanya ya. Jangan mudah percaya. Kita coba ya ambil referensi lain ya, kita cross check dulu apakah benar yang disampaikan oleh tokoh ini, apa benar yang disampaikan oleh dosen kita ini. Terkadang pengamat itu belum tentu dia lebih baik daripada yang pemainnya. Pengamat bola misalkan ya toh, dia mengamati ya, ketika ini yang nendang tidak gol atau mungkin belum gol, sudah yang namanya pengamat ini menyalahkan ya, atau bahkan sampai maaf ya, mengatakan hal-hal yang tidak pantas ya, yang mendiskreditkan ya pemainnya. Itu seperti ini, apakah betul? Yuk kita analisa lagi ya, yuk kita lebih bijaksana lagi ya, sebelum kita percaya, asal percaya ya, dapat informasi tidak kita kunyah dulu ya, dalam arti apa, kita cross check dulu. Itu ya kritikan kepada adik-adikku mahasiswa ya, yang barangkali mempunyai jiwa ya untuk ingin ikut andil dalam memajukan bangsa kita ini. Ingat, persatuan dan kesatuan harus kita jaga. Itu pesan dari kakakmu ini. Terima kasih. Yuk, jangan lupa silakan bikin komentar di bawah, setuju atau tidak setuju dengan analis yang video barusan kami tayangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.